97 kita berkembang menjadi STM Micro Skill dengan 2 jurusan Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Kemudian berkembang lagi di tahun 2008 kita membuka STM Micro Skill dengan 2 jurusan Manajemen dan Akuntansi. Nah, untuk prestasi pencapaian kampus akhir-akhir ini kita terus mengirim mahasiswa mengikuti kompetisi baik untuk skala provinsi maupun skala nasional. Nah, untuk skala nasional ini sekarang ini yang terakhir kita mengikuti Teporia yang di Universitas Sriwijaya. Dengan kategori programming kita berhasil juara 1 dan juara 3 nasional. Fasilitas kampus seperti perkuliahan kita sudah menggunakan ruangan-ruangan yang kondusif, yang enak dilihat oleh mahasiswa, yang nyaman dirasakan oleh mahasiswa. Nah, kemudian untuk laboratorium, saya rasa sekarang ini laboratorium kita termasuk yang paling bagus, ya, memiliki fasilitas yang cukup. Selain itu juga kita memfasilitasi mahasiswa kita dengan ruang-ruang seperti untuk kompetisi, contohnya Microskill Programming Club, persiapan mereka untuk mengikuti lomba-lomba yang tingkat provinsi maupun nasional. STI Microskill atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Microskill itu baru berdiri 11 tahun. Dalam usia yang cukup muda, yaitu 11 tahun, STI Microskill itu sudah menduduki peringkat 5 dalam kategori sekolah tinggi dari 88 sekolah tinggi di Sumatera Utara. Saat ini Microskill lebih mengutamakan untuk pendidikan, baik dari segi akademik maupun dari segi soft skill, ya, yaitu pengembangan diri. Bukan hanya mahasiswa dididik jadi pintar, tetapi kita harus punya attitude yang baik. Nah, pada kesempatan ini kami juga mengajak siswa-siswi SMA kelas 12 untuk bisa bergabung di Microskill untuk meraih masa depannya yang lebih baik. Wujudkan pendidikan Indonesia bersama Microskill, saya yakin pasti bisa.
Halo, selamat siang. Apa suara saya sudah kedengaran? Sudah. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat datang pada event Dilo, A Conference Medan, di mana Dilo Medan berkolaborasi dengan kampus STMIC Microskill mengadakan webinar dengan tema Digital Adoption to Drive Successful Digital Transformation. Oke, dalam event ini telah hadir bersama kita Ketua STMIC Microskill, Bapak Dr. Pahala Sirait STMkom, Bapak Kaprodi Teknik Informatika Microskill, Bapak Sunario Winardi Eskom MT, Sekretaris Mau tadi tolak. Ibu Ulan Sri Lestari Eskom Mkom, Bapak Abil Abbas Habibi, seorang manajer di Dilo Medan, dan Bapak Hadi Santoso, seorang General Manager Dilo Indonesia, sekaligus pembicara kita pada event pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu karena telah mau meluangkan waktunya untuk hadir pada event kita ini. Sebelum kita mulai acaranya, terlebih dahulu perkenalkan, saya Sabrina Sibarani, mahasiswa Prodi Teknik Informatika Microskill semester 5 yang akan memandu acara pada hari ini. Nah, teman-teman, pembicara kita pada event kali ini adalah Bapak Hadi Santoso, seorang General Manager Dilo Indonesia, yang akan menjelaskan materi mengenai bagaimana kita bisa mengikuti tren-tren terbaru di era Society 5.0. Untuk itu, teman-teman harus mengikutinya dari awal sampai akhir nanti karena pembahasan kita pada hari ini sangat menarik. Oh ya, untuk teman-teman yang masih bingung dan memiliki pertanyaan terkait materi kita pada siang hari ini, teman-teman boleh bertanya melalui room chat kita dengan mengetik #tanyabit spasi pertanyaan, dan pertanyaan teman-teman juga akan langsung dijawab oleh pembicara kita nanti pada saat sesi tanya-jawab. Baiklah, kita mulai saja acara kita pada hari ini ya. Yang pertama, kita dengarkan kata sambutan dari Ketua STMIC Microskill, Bapak Dr. Pahala Sirait STMkom. Kepada Bapak Pahala, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator Sabrina Sibarani. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Wakil Ketua 1 STMIC Microskill Pak Gunawan. Yang terhormat Kaprodi Teknik Informatika Pak Sunario Unardi. Yang terhormat tim daripada Dilo Indonesia yang dalam hal ini sekaligus juga sebagai pembicara kita, yaitu Bapak Hadi Santoso sebagai General Manager Dilo Indonesia, yang terhormat Sekretaris Program Studi Teknik Informatika Ibu Ulan ya. Kemudian yang terhormat rekan-rekan dosen yang ikut pada webinar kita pada siang hari ini. Tentunya juga saya mengucapkan rasa hormat kepada bagian kemahasiswaan STMIC Microskill yang bekerja sama dengan rekan-rekan kita, adik-adik kita dari BITS Mikro, Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Microskill, ya, dan juga yang saya banggakan para peserta di acara webinar kita. Topik kita pada hari ini tentang digital adoption to drive successful digital transformation. Memang topik ini topik yang sangat tepat dan memang perlu diingatkan pada saat ini, melihat daripada bagaimana adopsi digital di tengah-tengah masyarakat khususnya di Indonesia. Kita tahu pada sebelum setahun belakangan ini masih kurang tentunya. Ya, kalau kita melihat secara umum daripada masyarakat Indonesia. Berbicara masalah proses adopsi digital, tentunya merupakan suatu proses penerimaan terhadap pemanfaatan sumber daya digital di dalam mendukung aktivitas kehidupan tentunya. Artinya di dalam mendukung kehidupan ini harus terlihat baik dari tingkah laku secara individu
maupun secara umum daripada masyarakat itu sendiri. Dan kita melihat sebenarnya bagaimana teknologi digital itu kita lihat masih terbatas kemampuannya walaupun hampir seluruh masyarakat sudah menggunakan. Belum memanfaatkan secara optimal mengenai teknologi digital itu. Hal ini tentu Dhanareksa Research Institute sebagaimana dirilis pada Oktober 2020 menyatakan bahwa justru karena dampak pandemi COVID-19 maka terjadi peningkatan 27% mengenai adopsi digital oleh pelaku usaha yang memanfaatkan internet dan teknologi informasi sebenarnya, tetapi masih lebih fokus ke arah kegiatan pemasaran. Tentunya penggunaan teknologi ini merupakan usaha beradaptasi untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Tentunya ini juga bisa kita lihat beberapa sektor yang sudah memanfaatkan teknologi digital ini menggunakan online marketing. Kita lihat trennya sekarang ini adalah seperti jasa pendidikan, industri pengolahan, dan perdagangan. Itu yang paling menonjol kita lihat. Di sini sebagai orang informatika, tentu kita tidak bisa menafikan yang namanya transformasi digital. Justru saya melihat sebenarnya bagi khususnya para peserta kita yang memang latar belakang pendidikannya, pengetahuannya di bidang informatika perlu menyikapi mengenai keberadaan daripada transformasi digital ini. Karena kita berperan di sana. Jadi transformasi digital itu mengacu pada proses dan strategi menggunakan teknologi digital untuk secara drastis mengubah cara bisnis, beroperasi dan melayani pelanggan. Masih sebatas itu dalam ujung tombak daripada transformasi digital itu. Tentunya kita tahu bersama, begitu banyak aplikasi-aplikasi sekarang yang digunakan di dalam sistem layanan. Tetapi kita masih bisa melihat sejauh mana kemampuan-kemampuan yang bisa disediakan di dalam sistem layanan tersebut. Saya selalu akan mengaitkan bagaimana peran kita sebagai mahasiswa yang dipersiapkan pada masa kini untuk ke masa depan. Bagaimana peran kita di masa depan khususnya di dalam transformasi digital itu. Saya selalu menekankan ketika saya mengajar mengenai sistem berbasis pengetahuan yang fundamentalnya adalah dari kecerdasan buatan. Ini tolong diperhatikan kepada para adik-adik mahasiswa khususnya. Karena begitu banyaknya aplikasi-aplikasi sistem layanan yang terbatas kemampuannya. Di masa mendatang, transformasi digital ini tentu akan diliputi oleh berbagai kemampuan-kemampuan kecerdasan yang memang pada saat ini masih minim kita lihat. Jadi kepada adik-adik mahasiswa, ini menjadi catatan kita dan terima kasih kepada Bapak Hadi Santoso yang sudah mengangkat topik ini sekaligus supaya mengingatkan kita, khususnya kepada para mahasiswa bisa melihat mulai kini dan ke depan bagaimana peran aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan baik di dalam mengolah daripada organisasi maupun dalam menghadapi suatu persaingan. Tentunya tidak lepas daripada peran digital, sistem-sistem pendukung yang berbasis digital itu, yang tentunya saya bilang tadi, bagaimana sistem digital itu, aplikasi-aplikasi pendukung itu disiapkan dengan kemampuan-kemampuan kecerdasan tentunya. Jadi untuk itu kepada para adik-adik, para rekan-rekan peserta webinar kita pada siang hari ini supaya dicatat materi kita ini penting. Dan tentunya tidak cukup hanya di sini, kita harus menggali lagi untuk mempersiapkan diri kita masing-masing di dalam menyongsong masa depan
yang tentunya masa depan kalian, zamannya IT. Kalianlah yang berperan. Peran kalian sejauh seberapa besar kemampuan kalian di dalam berperan serta di dalam persaingan itu. Banyak orang-orang yang latar belakang pengetahuan background pengetahuannya itu bidang komputer, tetapi kalah bersaing, kurang memahami cara mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Maka ini sekaligus saya ingatkan kepada rekan-rekan, adik-adik, para peserta mahasiswa, cobalah ini momen kita, ikuti webinar kita ini dengan baik, nanti ada acara tanya jawab, silakan ditanyakan, sebatas yang bisa dijawab oleh Pak Haji nanti saya kira akan dijawab sebaik mungkin, tetapi bagi kita masing-masing, mari kita siapkan diri kita menyongsong semakin meningkatnya pemanfaatan digital di masa mendatang. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada BITS Mikro, Dewan Kemahasiswaan dan Program Studi yang sudah memfasilitasi acara kita pada siang hari ini. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dilo Medan, Dilo Indonesia, dan tim yang tentunya sudah terbuka dan berbaik hati berbagi pengetahuan dengan kita di lingkungan STM Microscale. Sekali lagi, selamat melaksanakan seminar, dan saya kembalikan kepada moderator Sabrina Sibarani. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Pahala untuk kata sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Dilo Medan yang diwakili oleh Bapak Abil Abbas Habibi, seorang manajer di Dilo Medan. Kepada Bapak Abil, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Senang sekali ya saya bisa hadir di sini. Kita bisa kolaborasi di acara kali ini yang sebenarnya saya juga alma mater dari Microscale, alumni Microscale tahun 2018. Lalu Pak Pahala, Pak Sunario, Pak Gunawan, Pak Christian, dan Miss Ulan. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Jadi untuk di siang hari ini tidak banyak sih yang saya sampaikan. Jadi Dilo Medan merupakan sebuah creative camp dan working space yang diinisiasi oleh Telkom Indonesia beserta dengan Bikti, yang berguna untuk teman-teman agar dapat berkolaborasi dan membuat sebuah startup maupun kreatif digital yang gunanya bisa digunakan, yang fasilitasnya bisa digunakan secara gratis dimanapun. Kita ada 17 Dilo, salah satunya di Medan, di Sumatera ada 4. Untuk detail Dilo mungkin nanti kita bisa cerita di lain waktu, karena saya mesti memberikan kepada Mas Hadi yang lebih expert di bidangnya. Singkat saja saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Abil. Nah, sebelum kita mulai acara selanjutnya, saya minta untuk para peserta mengaktifkan kameranya. Kita akan mengambil foto untuk sesi dokumentasi. Terima kasih Pak Abil ya. Ya Pak. Iya kawan ya. Selamat kawan ya, berjuang ya. Baik teman-teman, boleh buka kameranya. Kita akan ambil sesi dokumentasi. Fotokan ini. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman.
Suaranya Kak, Suaranya hilang suaranya. suaranya. Di unmute. Halo, Sabrina. Sabrina. Ya, halo Bu. Ya, tadi di unmute ya. Iya, tadi termute sendiri. Unmute. Ya, silakan. Baik. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Hadi Santoso. Kepada Bapak Hadi, dipersilahkan. Suara saya kedengaran ya? Dengar Mas. Oke. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar saya coba buka slide saya dulu. Sudah terlihat. Kelihatan belum ya? Sudah Mas. Ya, Mas, sudah. Mati lagi Mas. Hilang. Mungkin Udah ya? Ya, Mas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang saya hormati Pak Pahala selaku Ketua Imigrasi, saya dan rekan dari prodi, dosen, dan juga teman-teman mahasiswa ataupun umum yang hadir di acara ini. Terima kasih banyak kepada Imigrasi juga telah berkolaborasi dengan tim Biro Medan, apalagi tadi Mas Abil, Bang Abilnya yang salah satu alumni, jadi ikut membantu untuk mencairkan ekosistem di sana dan juga regenerasi ya supaya lebih bagus dan knowledge bisa tersebar luas gitu. Kami pun sangat senang membuka kolaborasi dengan banyak kampus seperti itu ya, salah satunya di Imigrasi ini supaya bisa menambah wawasan, bisa memberikan impact sesuai tema tadi kan, adopsi digital di perubahan transformasi ini, transformasi digital yang sangat cepat gitu ya. Nah, yang kedua mungkin semoga teman-teman di Medan ataupun di seluruh Indonesia yang ada di sini sehat, walaupun kita sedang saya di Bandung ini masih suasananya ya ada beberapa PSBB parsial ya, pandemi semoga segera berakhir dan mereda walaupun sudah ada vaksin. Jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan, tetap sehat, berolahraga. Ini seperti itu. Oke, tadi sudah diperkenalkan, kalau ada yang udah pernah lihat saya Hadi selaku GM di Deloitte seluruh Indonesia. Dan saya pun ada beberapa perusahaan, satu perusahaan yang saya pegang dan juga dengan gitu dan beberapa teman saya. Itu sekilas tentang apa yang saya kerjakan dulu kan supaya lebih kenal. Nah, ini perusahaan saya namanya Sahabat Teknologi Indonesia bersama dengan tiga rekan saya. Ada berempat. Kita udah mulai di 2009, sebenarnya masih kelompok belajar software house kayak gitu sampai sekarang alhamdulillah udah jadi perusahaan. Okay. Dan intinya kita tuh software company
yang mana memberikan solusi terbaik gitu untuk teknologi. Dan sampai kali ini kita punya produk, ada Solar Solution, klinik digital, dan juga Pos Academy. Itu kita pun lagi buka open internship dan juga freelance, bisa aja langsung ke CV atau ininya di office dan saya gitu. Kalau tentang Gilo sih tadi sebenarnya udah dijelasin sama Bang Adil. Gilo itu ada 17 kota. Ini saya skip aja. Halo Mas Hadi. Yuk. Mas itu ada suara apa ya Mas? Ada, itu backsound-nya atau gimana ya Mas? Soalnya suaranya kurang jelas, lebih jelas suara yang di backsound. Nah, kalau gini jelas nggak? Saya nggak usah pakai. Halo? Nah. Suara saya terdengar nggak? Nah, ini lebih jelas, Mas. Halo? Halo, halo. Halo? Iya, Mas. Jelas, Mas. Suaranya jelas? Jelas, jelas. Udah jelas, Mas. Suaranya jelas nggak? Udah, Mas. Udah. Saya nggak bisa lihat. Silakan dilanjut. Udah jelas ya? Semoga jelas. Oke. Kita lanjut aja, tadi Dilo udah di 17 kota, intinya fokus kita untuk tahun ini, Dilo sendiri itu fokus untuk mengembangkan startup ya. Walaupun ada beberapa program yang udah kita jalanin. Yang pastinya ada Dilo Fed, event, dan segala macam sesuai tadi yang Bang Abdul udah jelaskan ya. Oke, rencananya tahun ini kita mau buka program Dilo Startup School, coming soon. Kita tunggu aja teman-teman supaya bisa menunggu informasinya, makanya join jadi membernya Dilo. Di situ kita teman-teman bakal belajar tentang bagaimana sih cara membuat startup, membangun ide seperti itu. Mungkin generalnya di materi saya ada ya. Cara gimana sih memanfaatkan teknologi gitu di era revolusi yang sedang bertransformasi digital ini gitu. Dan juga karena fokus Dilo membantu startup, udah pasti the whole Dilo sendiri itu ada Indigo yang mana itu akselerasi yang ada pendanaannya gitu. Karena kalau di Dilo kita menjadikan fasilitas, kita menjadikan mentor, ada program, event, workshop seperti ini, kolaborasi dengan kampus, kita ada seminar. Nah, ujungnya terakhir jika kalian udah siap jadi startup, kita bisa delegasikan ke Indigo, yang mana Indigo udah naik pendanaannya menjadi 750 juta gitu. Ini pada April tahun kemarin. Nah, nanti dibuka batch-nya sebentar lagi, kayaknya di April juga, 2021, kita tunggu aja infonya ya. Oke. Masuk kita ke materi, digital adoption to drive successful digital transformation. Prolognya tadi sudah dimention sebenarnya sama Pak Pahala terkait digital adoption. Nah, adopsi digital ini untuk ngedrive supaya mengadopsi digital menggunakan teknologi di era yang sekarang ini sangatlah penting gitu. Jadi ya, kalian perlu tahu mengapa sih ada digital transformation gitu. Nah, ada beberapa kutipan yang bakal saya jelaskan 4 poin inilah. Society 5.1, 5.0, terus yang langkah apa yang akan dilakukan, mari kita lakukan. Lanjut action and discuss. Okay. Apa itu Society 5.0? Nah, sebenarnya saya ingin lebih ada aktif ataupun teman-teman bisa buka catatan atau sambil lihat Zoom ini, teman-teman bisa nulis catatannya di notepad atau tulis di kertas atau apa.
ataupun bisa saling ngobrol di chat. Ada yang tahu nggak Society 5.0? Kenapa dia nama Society 5.0? Apa sebelumnya udah ada? Sebenarnya Society 5.0 ini masih pro kontra di Indonesia sebenarnya, atau masih berkembang, masih ada berjalannya, belum semuanya arah ke sana. Karena yang masih gencar tuh di tahun 2017 itu terkait yang revolusi industri 4.0. Nah, 4.0 juga teman-teman pasti bingung kok tiba-tiba 4.0, kenapa nggak yang satunya mana, 1.0 atau 2.0, itunya mana gitu, kenapa tiba-tiba 5.0. Nah sebenarnya Society 5.0 ini waktu di Indonesia dicanangkan revolusi industri 4.0, si Jepang tuh dia ada viral nih di Indonesia, waktu itu ada video ini. Mungkin teman-teman bisa lihat dan sambil saya jelasin kali ya. Si Jepang ini bilang Society 4.0 itu seperti ini, yang mana kehidupannya sangat berat. ここはちょっと未来の日本のとある町。 yang fitnah. 時間ぴったり。IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。よっ。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう。 Cek kesehatan pun. おばあちゃん行ってきます。行ってらっしゃい。 おはようございます。おはよう。はい、これ。ありがとう。危ねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。 2018. Pokoknya waktu Indonesia mencanangkan kita revolusi 4.0, dimana sangat erat dengan si kayak gitu. Nah, Jepang udah Society 5.0 sama. Nah sebenarnya seperti apa sih transformasi tersebut, kalian belum tahu. Nah jadi dulu industri 1.0 itu dia dari masih mekanik ya, jadi masih dari dalam tenaganya juga uap segala macam, bekerja untuk pabrik segala macam. Yang berjalannya waktu masuk ke industri 2.0 yang mana udah menggunakan listrik gitu, jadi bisa mass production, bisa produksi banyak barang, dibantu sama para buruh lah, bisa pabrik di pabrik. Terus industri 3.0 ini udah mulai otomasi dengan komputer, elektronik gitu, tapi belum menggunakan internet. Nah, masuk ke industri 4.0 yang mana udah masuk internet. Ada yang suka kita tahu namanya Internet of Things. Nah, jadi udah smart teknologi. Nah, di sini tuh udah terintegrasi dengan dunia internet, dengan online juga diproduksi dan berdampak pada banyak dampaknya sebenarnya. Contoh yang paling ini kan biasa suka dilihat kita kalau lewat jalan tol, udah suka nggak ada penjaga jalan tol, sudah dengan iman itu cukup. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih bedanya 4.0 dengan society? Intinya kalau industri 4.0 itu ya menekankan pada bagaimana pekerjaan yang dilakukan secara otomatis ya. Kalau society 5.0 menekankan pada bagaimana mengoptimalkan tanggung jawab jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Ada juga ya industri 4.0 itu ya menyoroti efektivitas penggunaan mesin otomatis, sedangkan Society 5.0 menyoroti efektivitas pengoptimalan pengetahuan masyarakat dengan bantuan mesin cerdas gitu. Misalnya mesin cerdas itu artificial intelligence ya, cerdas gitu. Dan juga tentang komunikasi.
Kalau 4.0 sudah terkomputerisasi dan segala caranya, komunikasinya sudah ada di komputerisasi. Kalau society itu memudahkan, jadi purpose tujuannya itu jelas, pekerjaannya itu si mesin cerdas ini demi kepentingan si orang tersebut. Makanya di video itu dia mau membantu apa yang sesuai dibutuhkan tadi si perempuan tadi, misalkan ini itu si mesin cerdasnya bisa membantu seperti itu. Nah, maka dari itu kalau di Indonesia sendiri revolusi industri 4.0 ini kita harus ubah mindset sebenarnya supaya mengikuti transformasi digital ini, yang mana kita harus berpikir kritis. Nah, jadi harus banyak bertanya mengapa, ingin tahunya harus jangan hanya menunggu asupan-asupan, karena kalau udah informasi sangat cepat gitu di 4.0. Nah, harus berkolaborasi, jangan berkompetisi. Nah, dengan berkolaborasi, teman-teman bakal bisa lebih cepat berkembang gitu, kreativitas dan harus problem solving dan berpikir komputasi tadi mention sama Pak Pahala. Jadi apalagi teman-teman misal jurusan IT ya, apapun pemecahan masalahnya sebaiknya bisa menggunakan strategi ataupun penggunaan teknologi gitu, berpikir komputasi ini gimana gitu, problem solvingnya harus jelas. Jadi mindsetnya ke sini, apalagi udah di 4.0 ini pasti kesempatan berkarir di dunia digital pun lebih banyak. Katanya ya kayak motif dari Hackering ini merupakan platform yang digunakan menguji kompetensi programmer. Indonesia ada di peringkat 40, ini lumayan tinggi sebenarnya. Jadi developer atau programmer Indonesia tuh keren-keren sebenarnya. Kayak demand Indonesia tuh untuk programmer, untuk di dunia industri digital ada sangat besar, banyak yang sangat dibutuhkan gitu. Jadi teman-teman udah di jurusan yang tepat gitu kan, jurusan informatika atau ini udah jurusan yang tepat di ranah transformasi digital ini gitu, dengan bisa dimanfaatkan. Jadi jangan sampai saya pun backgroundnya saya IT, basic saya dari amatir IT. Lulusan saya sempat sedih pada saat zaman saya, kebanyakan kenapa lulusan IT nggak on the track gitu di IT. Nah, harusnya tetap di IT, apalagi sekarang udah mengarah ke sana ya, kebanyakan dimanapun ya. Tapi itu pilihan, nggak masalah. Intinya peluangnya sangat besar, apalagi sekarang udah bukan jadi supportif, udah bukan jadi support gitu IT ini biasanya. Sekarang udah jadi strategi ya. Di semua lini bisnis apapun pasti ada IT-nya, dan kita memulai sebuah bisnis bisa mulai dari IT lalu berkembang gitu. Jadi udah berpikirnya strategik, udah nggak support lagi gitu. Biasanya waktu mindsetnya zaman dulu tuh setiap lini bisnis pasti ada IT support nggak ada. Nah, sekarang udah strategik, dari awal udah dipikirin dulu kayak gimana nih digitalisasinya, bagaimana nih digital marketingnya, gimana nih infrastruktur servernya. Nah, dari situ baru berkembang lah. Nah, itu udah mulai dari sana gitu. Untunglah teman-teman berada di jurusan pertama. Oke, langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi ini ya, transformasi ini. Nah, karena seorang teknik itu kita harus sekarang udah mindsetnya udah create, jadi harus jadi creator, nggak hanya jadi customer gitu, apalagi atau yang ini yang nggak apa-apa, ini nggak boleh jadi reseller atau dropship atau apa, tapi lebih bagus jadi creator. Nah gitu, misalkan contohnya untuk membuat produk digital apa aja pasti dimulai harus punya ide ya. Nah, dari mana sih sumber ide tersebut? Makanya kalian harus berbicara ke diri sendiri ya, apa hal yang paling kamu peduli, apa sesuatu yang ingin kamu ubah. Misalkan sekarang teman-teman udah pasti tahu ya ada pandemi atau apa, lagi pengen mengubah tentang
kesehatan seperti apa, atau teman-teman punya kebun karena mungkin sering WFH, bercocok tanam, gimana sih punya ide supaya bercocok tanamnya lebih mudah dengan teknologi misalkan. Nah, itu bisa muncul gitu idenya. Ya, kalian bisa buat apa sih sesuatu seperti itu. Nah, biasanya banyak-banyak startup yang bikin ide-ide tersebut. Nah, teman-teman udah kenal berarti ya bahasa startup itu apa? Berarti ya memulai bisnis atau memulai ide yang biasanya idenya tuh pasti ke produk digital gitu si startup ini. Nah, biasanya nggak hanya sendiri startup ini, pasti ada 1-2 orang atau lebih lah yang ini startup lagi yang kemarin lagi hype banget beberapa bulan yang lalu tentang apa, kalau suka nonton drakor tuh tentang startup dan drama Korea startup. Nah, mungkin sedikit tahu startup itu apa. Oke, nah ekosistem startup itu seperti ini. Jadi founders pasti startup tuh punya punya founders, penemu ide. Nah, biasanya kalau di luar negeri di sana Silicon Valley itu memulainya tuh di garasi rumahnya sendiri atau di mana. Nah, kalau saya sih dulu zamannya saya di himpunan, mungkin sama teman-teman yang tadi ini pun acara ada dibantu sama himpunannya Microsil di informatika. Nah, biasanya himpunan tuh punya sekre. Kalau saya punya sekre, di situ pasti ada internet gitu, walaupun ada labnya di kampus, kadang ya ganti-gantian. Biasanya suka nongkrongnya di situ untuk ya cari ide atau ngobrol sharing atau kerjain tugas atau apa, bikin sesuatu di situ. Karena kalau dulu sih internet mahal ya, susah gitu. Alhamdulillahnya kalau di kampus atau di mana ya ada internet yang gratis gitu. Nah, biasanya bikinnya di situ. Nah, kadang udah punya ide langsung pasti dulu sih kalau saya bikin idenya ya simple blogspot gitu, karena saya tinggal di dekat daerahnya pengrajin sepatu, ya saya jualin sepatu lewat e-commerce-nya blog saya gitu. Nah, dari situ lambat laun saya iseng dulu pakai Friendster, belum ya kalau tahu ya kayak Facebook lah ya, jualan di situ Friendster atau via BBM. Saya broadcast gitu, ada handphone dulu BBM, saya broadcast. Nah, lama-lama biasanya butuh modal. Nah, ada angel. Nah, angel di sini ya, angel ini malaikat yang memberikan yang satu visi sama kita dan memberikan modal gitu di awal. Dan beruntunglah teman-teman di masa sekarang udah ada incubator ya. Jadi si Dead Valley ini yang warna merah ini grafiknya tuh itu udah ada co-working space ya, kayak Dilo, kayak gini incubator, ada Indigo, ada yang lainnya. Banyak panggung-panggung yang bisa teman-teman ikuti ataupun pelajari gitu. Jadi bisa dapat ilmu banyak. Dulu sih susah banget mau dapat ilmu itu ya, kita harus nyobain dulu gitu, harus rugi dulu, harus jatuh dulu, harus sakit dulu gitu, harus benar-benar rugi baru kita ngerasain oh kayak gini dapat pelajaran. Ataupun kita punya networking atau punya teman banyak yang pernah berpengalaman di sana, mereka sharing, ada sekarang beruntung ada incubator, ada co-working space, bisa membantu teman-teman lebih cepat tahu informasinya gitu. Nah, kalau udah itu biasanya langsung masuk ke VC firm atau venture capital pendanaannya yang sampai series A, B, C ya, kayak Topet, udah sampai unicorn segala macam lah, sampai IPO. Kalau IPO ini yang masuk bursa saham, bisa merger and acquisition ya, kayak WhatsApp yang diakuisisi Facebook kayak gitu. Ini grafiknya exitnya startup ekosistem biasanya seperti ini, tapi nggak serta-merta langsung naik ya, biasanya yang naik turun kurvanya. Jadi ya karena kalau berbisnis pasti ada ruginya, harus siap rugi, dan mentalnya pun biasanya sumber daya utama startup tuh ini ada seorang bisnis hustler biasanya kita sebutnya, ada teknikalnya, nah orang IT-nya nih, hackernya yang paling
ada desain hipsternya, dan pasti ada tim development atau semua. Sebenarnya nggak perlu ada development pun nggak untuk awal-awal nggak bisa kayak gitu. Ini biasanya yang paling cocok startup ada 3 model ini gitu, atau 2 pun bisnis dan technical itu cukup untuk awal banget. Mungkin perbandingannya saya analogiin dari sisi ini ya, kalau solusi di produk digital itu ada 3 nih. Misalkan lihat gambar yang sebelah kiri ada jahit, tukang jahit, mesin jahit. Terus yang di tengah nih dia toko baju olahraga, yang sampingnya itu fashion designer. Nah, kalau diambilkan di industri digital, mungkin yang sana yang penjahit ini solusinya services ya. Kalau yang tengah nih produk, dia bikin suatu produk kayak baju, itu kita product solution. Kalau yang kanan nih kayak games lah gitu, karena kalau fashion designer kan biasanya selera. Kalau kita bandingkan, mengapa di penjahit ini inovasinya rendah dan beda sama yang lainnya, inovasinya tinggi-tinggi. Kenapa? Karena kalau jasa atau services itu udah pasti inovasinya rendah, karena udah jelas. Tukang jahit itu misalkan saya mau ngejahit sweater, hoodie, warna abu, ada sakunya di perut, gitu, ada hoodie-nya satu pakai tali gitu. Nah, itu udah jelas. Tolong bikin 100 piece. Nah, setengah jahitnya udah jelas beli bahan berapa, udah ini nggak perlu inovasi lagi karena permintaannya udah jelas. Beda dengan yang di tengah produk ataupun yang fashion designer ini udah pasti inovasinya harus tinggi, karena misalkan dia untuk pelari, gimana caranya supaya bisa lari kecil menyerap keringat tapi nggak berat bajunya. Kayak gitu, fashion designer pun sama tren-tren yang lagi chaos ya. Nah, skalabilitasnya rendah udah pasti rendah susah karena tidak sesuai permintaan usernya ya. Kayak gitu. Beda dengan yang produk, dia lebih skalabilitasnya tinggi karena bisa banyak ide atau bisa berkembang gitu, karena based on customer. Kalau yang sebelah kanannya skalabilitasnya menengah, kenapa? Karena kadang selera menengah tuh nggak terus bisa scalable gitu. Contohnya kalau ini kayak games nih. Games dulu kalau tahu Angry Bird, Flappy Bird dulu hype banget. Sekarang udah nggak terlalu ini kan, karena mereka udah di puncaknya gitu. Resikonya rendah udah pasti yang jasa, karena udah jelas requirement-nya. Kalau yang produk di games ini ya masih tinggi. Nah, jadi intinya kalau yang jasa service itu solution development. Nah, kalau yang produk ini customer development. Jadi kita based on customer, sesuai dengan permintaan customer seperti apa. Kita harus banyak riset, validasi seperti itu. Nah, kalau games atau animasi, bagian fashion designer ini ya ini sesuai selera ya dan tren yang mengikuti gitu. Jadi pasti ke arah sana ini. Ada juga yang secara umum produk dalam konteks digital bisnis itu ini ada tipe-tipenya ya, kayak software as a service ya. Software as a service itu jadi ada sebuah aplikasi yang memberikan jasa memberikan fiturnya itu, contohnya kayak Gmail, Microsoft yang teman-teman sering pakai untuk email marketing, seperti itu. Nah, kalau yang infrastruktur as a service, nah ini menjual atau memberikan value infrastruktur kayak Google Doc, Google Drive itu kan nyiapin storage ya. Dia jual storage, jual kayak Dropbox kayak gitu. Dan ada hardware as a service, nah ini kayak Internet of Things nih, yang sebuah alat atau benda objek itu ada internetnya. Kayak industri kayak gitu, dia bikin ini salah satu startup di Bandung bikin alat tong untuk pakan ikan gitu, bisa diatur otomatis di handphone atau desktop yang para budidaya ikan
kayak gitu. Ada multi-sided platform, e-commerce, ada multi-platform services kayak Gojek, kan saling ini ya, tukang ojek dan pencari ojek gitu. Ataupun ruang guru, nah yang mau belajar dengan gurunya gitu. Jadi multi-sided platform, tapi bahkan jasa guru, jasa ojek, jasa tukang. Multi-sided platform user generate content kayak YouTube. Nah, ini generate konten-konten dari user, gitu, konten YouTube, SoundCloud, dari sosial media, tahu sendiri sosial media apa, sosial media, biasa ada konten digital, ada digitalnya yang bagian tadi itu, biar sama digital musik education. Nah, kemudian studi aplikasi di marketplace banyak banget ya di marketplace, tapi hanya sebagian kecil yang sukses. Nah, sementara mayoritas lainnya gagal. Kalian tahu kenapa? Atau teman-teman pernah nggak punya aplikasi yang terlupakan dan tidak pernah digunakan gitu? Malah saya pun pernah download, itu saya lupa apa ya. Itu saya download aplikasi, terus saya karena sibuknya lupa, pas seminggu setelahnya biasa handphone penuh nih memori, saya delete lagi, padahal itu baru seminggu sebelumnya saya download gitu. Nah, itu kenapa gitu sampai terlupakan segala macam. Makanya kalau mau bikin sesuatu, aplikasi atau apa, harus stop building the cool app. Jadi start build the right app. Intinya kalian stop, berhenti bikin aplikasi yang keren. Bikinlah aplikasi yang solving the real problem of user. Jadi menyelesaikan masalah user atau customer. Nah, kenapa gitu ya? Contohnya saya dulu baru lulus kuliah pun saya sangat idealis dengan teknologi. Ini ada teknologi terbaru, bikin aplikasi desktop lah dulu. Keren banget ini segala macam, ternyata sama user nggak terlalu penting-penting banget tuh si teknologinya gitu. Jadi harus harus sesuai solving the real problem. Jadi the right app harus ke yang sesuai. Jadi misalkan teman-teman ingin mensolusikan sesimpel ranah kesehatan, apa sih masalah, misalkan masalah beli obat atau apa gitu. Nah, contohnya kayak Halodoc, nah mereka bikin solusi kan memudahkan misalkan yang jauh dari apotik untuk beli atau konsultasi dengan dokternya dengan mudah dan cepat, ya langsung dok kayak gitu. Jadi produk harus memberikan value, karena value itu dirasakan pengguna ketika produk menjadi solusi bagi permasalahannya. Nah, karena setiap pengguna itu pasti punya permasalahan, yang mana itu ada kebutuhan dan keinginan gitu. Makanya produknya harus memberikan value, ada nilainya, ada nyawanya, ada nilainya untuk dijual ke sesuai target penggunanya. Karena kalau nggak sesuai target ini, siapa yang mau pakai, dan siapa yang kalau udah nggak ada yang mau pakai, nggak akan ada bisnisnya gitu, siapa yang mau beli gitu. Jadi kalian harus tahu dulu permasalahannya apa, apa sih yang dimaksud dengan permasalahan. Nah, ini contohnya. Jadi setiap customer pasti memiliki permasalahan ya, dan kebutuhan dan keinginannya masing-masing. Nah, contohnya ini ada gambar MacBook ya, satu MacBook Pro, satu MacBook Air. Nah, kenapa sih Apple dia bikin MacBook itu dua versi, ada yang Pro, ada yang MacBook Air gitu. Nah, sebenarnya si Apple ini pintar, dia udah riset lama mungkin ya. Ini target customer-nya tuh beda. Kenapa? Karena si MacBook Pro ini cocok untuk developer, desainer, animator, gitu, karena dia berat, secara beratnya berat si laptopnya tuh berat.
dan kapasitas atau RAM atau memorinya tuh besar dan bagus lah untuk ininya VGA-nya segala macam. Kayak gitu. Cocok prosesinya pun lebih cocok untuk orang programmer, desainer kayak gitu. Orang marketing nih, sales yang jualan, yang suka presentasi datang, mereka nggak cocok pakai MacBook Pro. Kenapa? Karena berat gitu. Udah berat dibawa karena kerjaannya si sales ini mereka jalan presentasi jualan dengan laptopnya gitu, bawa untuk presentasi. Kalau mau MacBook Pro merasa kelelahan, mereka membawa itu berat gitu, nggak stay. Beda dengan ya desainer atau orang programmer, mereka ya stay di meja kantor udah langsung gitu, jadi nggak sering dibawa gitu. Makanya cocok, makanya Apple mengeluarkan MacBook Air gitu lebih ini, apalagi Apple kan sangat eksklusif gitu ya, seperti itu. Walaupun harganya mahal tapi penjualan tinggi karena mereka udah riset. Dari itu teman-teman harus kalau bikin sebuah ide atau produk digital teknologi harus sesuai dengan target customer-nya dan value seperti apa. Nah, contohnya bagi segmen pengguna ada pemakaiannya dulu sih ini pembandingnya ya SMS. Masih SMS dan dulu pakai pulsa, karakter, ada internet, ada Yahoo Messenger, maksudnya banyak sih, ada Google juga, Gtalk, Google Talk gitu. Itu menggunakan internet, tapi terbatas. Kalau SMS kan beberapa karakter ya, karakter segala macam. Kalau YM pun kalau misalnya nggak ada internet ya nggak bisa, tapi setelah ada internet memang lebih cepat, tapi kita tidak tahu dia udah baca atau belum. Nah, ada juga segmen kalangan yang lain, contohnya kayak kalangan profesional ini, misalkan butuh mobile chat yang cepat dan perlu tahu udah dibaca atau belum. Kadang perlu chat di dalam hanya beberapa tim gitu, makanya ada yang tahu kalangan segmen pengguna itu keluarlah dulu BlackBerry Messenger gitu dengan ponselnya BBM. Nah, juga kalangan yang pergaulannya banyak, temannya banyak, sampai ribet gitu, repot nanyain PIN segala macam, makanya muncul yang simpel WhatsApp. Nah, adapun yang orang yang ekspresif kayak gini, maupun sekarang sebenarnya udah ke arah sana ya, udah semuanya udah pakai emoticon segala macam, udah lebih. Karena melihat transformasi itu, melihat semuanya butuh itu ke arah sana ya, semuanya bikin gitu kan. Mau WhatsApp pun udah ada, apalagi sekarang udah ada Telegram yang lebih luas lagi untuk korporasi, untuk menyimpan cloud dan security yang di dalam. Kalau untuk segmen-segmen banyak channel segala macam ada Discord, ada Slack untuk web team management. Nah, itu bisa pakai itu gitu segala macam. Udah meluas lagi segmen-segmennya gitu. Nggak tahu trennya nanti ke depannya pasti muncul lagi kalau messaging lagi yang lain, kalau ada segmen yang memang dibutuhkan, dan itu pasti terus berkembang gitu. Dan mungkin contohnya yang lain yang misalkan di bidang IoT nih ada fishery dengan fish gator. Nah, fishery kan budidaya ikan, dia sama memberikan pakan ikan, tapi bedanya segmennya kalau fishery ini ya untuk yang medium gitu, pasti jadi kolamnya yang lebih besar, bisa sampai 10 meter itu bisa. Kalau fish gator ini untuk budidaya ikan air tawar yang pakai kolam gitu, kayak kolam bioflok. Jadi yang itu cuma 2 meter lah ke dalam. Ya segmennya ya lebih ke sana, tapi ada segmennya gitu. Makanya jangan takut misalkan ide kalian ada yang sama, yang penting kalian action gitu. Terus ada juga Notflux, ini jebolan Indigo juga. Sekarang itu kalau suka pernah lihat di TV ada iklannya, udah berkolaborasi dengan Astra. Mereka mendetek dari CCTV bisa ngecek, bisa tahu kemacetan, bisa ngecek mobil sampai plat nomor kelihatan, sama deteksi wajah kayak gitu. Clue, nah ini yang kerja sama dinas di Jakarta ya, pemerintah di Jakarta untuk menangani soal smart city, karena tapi dibantu oleh user. Nah, bedanya itu kalau dia segmennya langsung kayak sosial media, segmen user
kontennya dari user ini ada jalan bocor, tolong dipoto langsung cepat informasinya gitu, langsung mengadu di grup tersebut. Dan pastikan hal ini sebelum mulai bisnis. Jadi intinya kalian di transformasi digital ini, kalian pastikan dulu target konsumennya siapa. Nah, untuk bisnis kamu, konsumer kah atau bisnis kah, gitu. Dan produk kah atau servis kah, karena pendekatannya atau nanti awal mula jalannya itu berbeda. Gitu. Karena kalau konsumer atau bisnis itu ya perusahaan itu beda. Gitu. Oke, intinya membangun bisnis value harus sesuai keinginan target konsumen. Nah, jadi kalian kalau bikin sempurna ini harus value-nya harus sesuai dengan target konsumen. Dan kamu sudah menemukan nih segmen pelanggannya dan permasalahannya. Apa next-nya nih? Berikutnya apa nih? Leap of faith. Ini ada foto seorang bayi dengan PD dan yakinnya dia bisa mengendarai mobil gitu, bisa jalan, mobilnya jalan gitu, padahal nyetir aja belum bisa gitu. Ya, intinya leap of faith ini, jadi kalian sebagai founder atau yang penemu ide atau yang ini mau buat sesuatu dengan teknologi, mengembangkannya, kalian harus yakin kalian bisa gitu. Jadi kalian harus punya kata-kata ini nih, misalkan kami ingin mengembangkan aplikasi ini terdiri dari fitur ini yang didedikasikan untuk segmen pelanggan ini karena mereka menghadapi masalah ini. Nah, kami mendapatkan penghasilan dari model pendapatan seperti ini, bisnis model seperti ini, dan itu yakin kita akan sukses. Nah, seorang founder harus yakin seperti itu. Kayak gitu. Apalagi ini kata-kata yang memang sangat ajaib untuk ketemu investor. Nah, konsep ya pasti ada customer di situ, customer pasti punya problem. Yang mana kita sebagai creator harus punya solusinya apa. Nah, udah punya solusi baru teman-teman pasti revenue model, keuntungan, pendapatan itu pasti muncul dan engine of growth akan bertumbuh. Gitu. Jadi teman-teman jangan langsung mikirin gimana sih langsung sukses, gimana sih langsung bisa dapat untung. Nah, kalian kalau belum tahu apa yang kalian lakukan, jangan langsung mikir ke sana karena pasti nggak akan benar lah intinya. Gitu. Jadi tentukan dulu mana yang paling kamu peduli dan ingin rubah gitu. Dari itu harus eksplorasi caranya. Jadi bicaralah dengan target pelanggan kamu gitu. Jadi sebelum kalian buat, kalian harus banyak validasi. Tanyakan ke customer gimana nih, misalkan pingin buat aplikasi untuk misalkan kampus, misalkan untuk atau aplikasi absen misalkan di kantoran, tanya dulu di kantor tersebut membutuhkan tidak absen, misalnya absennya seperti apa, apakah absennya on time atau tiba-tiba oh beda, kita ada sales, oh berarti harus di tag Google Map misalkan ke Google supaya GIS misalnya pakai Google biar tahu dia posisinya ada di mana, check in di mana kayak gitu. Atau misalkan di kesehatan, misalkan ada kendala tadi untuk susahnya membeli obat. Nah, tanya dulu ke pasien atau yang sakit di daerah situ gimana sangat harus supaya kita tahu dulu ada permasalahannya benar atau tidak. Karena kadang masalah yang tervalidasi itu tidak semuanya solusinya valid gitu. Contohnya ini kayak gambar di sini, ada seorang wanita, dia memang punya masalah flu ya, pilek, udah pasti pilek biasanya ada ingus atau ini keluar gitu ya, flunya dia butuh tisu. Nah biasanya suka ribet ngambil tisu segala macam, nggak bikin produk, ya udah bikin topi tisu biar gampang ngambil tisu, tinggal tarik, tapi itu tervalidasi menjadi solusi, cuman nggak akan ada yang pakai gitu. Kenapa? Udah segmennya perempuan, jalan-jalan pakai topi kayak gitu nggak mungkin ada yang pakai gitu. Jadi harus
pitch. Nah, gua sebelum Anda buat. Nah, ini contohnya kayak Dropbox nih. You've been there. You're about to buy lunch and realize your wallet is in your other pants. Or maybe you left your keys at home. The problem is organization. You need one place for everything, like a magic pocket. Putting something in the magic pocket means it's always there, no matter what you wear or where you are. The same thing is true for computers. If you have more than one, keeping track of all of your files can be a pain. Solving this problem is one of the big ideas behind Dropbox. It's like a magic pocket, a single, secure place for all of your stuff. Let's meet Josh, who is preparing for a big trip to Africa. Right now, all of his trip info is spread across his laptop, desktop, and phone. He needs to consolidate it all and is tired of having to email files to himself or move them around with a USB drive. Then he found Dropbox, which creates a new kind of folder on his computers. These folders work hard to be exactly alike, even across Macs and PCs. By adding his itinerary to his laptop Dropbox, he can be sure the same file will show up in his desktop Dropbox and even on his phone. The same thing happens when he saves a document in a Dropbox folder. The document gets updated across all of his Dropboxes. But it's not just his computers. The Dropbox website also works to be exactly like his other Dropboxes. Anything he puts in Dropbox is available on the website automatically. This way, if Dropbox means you can stop worrying about adventure. You can download Dropbox at getdropbox.com. Tidak, of course, simulasikan solusi kamu ya. Contohnya kayak ini dari jauh kapal ini terlihat seperti kapal perang yang gagah. Sebenarnya dari dekat masih digerakkan manual ya. Intinya kalau pengalaman saya dulu, saya pun jualan sepatu lewat Blogspot itu Wizard of Oz. Karena landing page website Blogspot saya tidak bisa jual beli di sana kayak sekarang ya, kayak Tokopedia yang udah bisa langsung bayar di situ, langsung dapat dikirim segala macam, udah sesuai sistem lah. Dulu skema saya pun hampir sama seperti itu, seperti beli di website saya, tapi di belakangnya saya cuma dapat email, oh ada yang pesen ini, saya datang ke toko sepatu, pengrajin sepatu, saya bayar, saya beli, langsung packaging sendiri segala macam, ya saya kirim email balik, masih manual, kayak gitu. Rasanya customer-nya seperti dia udah lewat sistem gitu. Intinya harus disimulasikan solusi kamu walaupun masih manual, tapi terasa dari segi customer-nya pun sudah sistemnya udah jalan gitu, itu bagus juga. Jadi tidak ada effort untuk langsung bikin aplikasi, karena kalau bikin aplikasi itu biasa emang lama ya, membutuhkan waktu segala macam, itu menguras energi. Makanya kalian bisa, apalagi sekarang teknologi udah banyak, udah ada tools landing page, ada tools yang udah WordPress, CMS-nya enak, tinggal drag and drop segala macam, itu mudah banget bisa teman-teman gunakan untuk memulai. Nah, mau progress nih ada yang paling bagus tuh Lean Startup model. Nah, dari Lean Startup ini teman-teman bisa bagus banget nih bukunya, apalagi kalau mau baca ada Eric Ries tuh The Lean Startup ya, punya sama Eric Ries, Build, Master, Learn, yang mana iterasinya itu kita buat, lalu kita ukur, lalu kita evaluasi, dan buat tuh kita dapat MVP itu apa ya, prototype ataupun prototype yang bisa digunakan fungsi atau value-nya udah ada gitu, yang mana nanti dievaluasi muncul debat. Nah ini iterasi untuk startup gitu. Jadi intinya validasinya intinya tepat, mengenai yang salah, mulai dengan skema risiko, minimalisir risiko, ya cepat-cepat gagal, dan mengukur progres startup dari pembelajaran yang dilakukan. Nah, intinya jangan keras kepala, jangan kayak saya dulu keras kepala banget, realis gitu, dengan ide saya ini bagus, padahal nggak ada yang mau pakai gitu. Nah, contohnya kayak WhatsApp ini dulu hanya aplikasi yang mungkin pengguna mengetahui status kontak mereka sebelum menelpon. Jadi sebelum menelpon tuh kadang suka ada tuh statusnya kan busy atau sleep atau atau apa gitu. Nah, mereka mungkin riset segala macam, jadilah mobile instant messaging gitu.
Intinya jangan takut untuk sebagai customer dapat feedback ya kalian terima gitu, karena itu customer kalian. Yang mari kita lakukan, jangan diem aja gitu. Pasti ide banyak, teman-teman mau punya ide, ingin bikin sesuatu, buat sesuatu, tapi harus lakukan. Yang pertama, tentukan dulu problem utamanya apa yang mau kalian lakukan. Contohnya ini ya, misalkan aplikasi IoT, feeder, bikin aplikasi IoT untuk pakan ikan, misalkan problem hipotesanya apa, asal memberi makan ikan karena juga customer hipotesanya apa, peternak ikan telah serta asal memberikan kapasitas makanan ikan. Ini kalian harus menentukan asumsinya dulu. Nah, ada toolsnya namanya Javelin Box ini untuk menentukan ide atau asumsi yang akan kalian buat tuh apa gitu, solusikan dengan teknologi. Oke, gitu. Ini nanti bisa di javelin.org. Kalian bisa baca sendiri. Di sini ada bagian. Yang kedua, tentukan asumsi pendukung. Nah, pendukung dari segi tindakan, pikiran, perilaku. Contohnya tadi yang IoT feeder. Jadi asumsinya peternak memberikan makan secara kapasitas yang sembarang. Peternaknya sembrono, tidak bisa menggunakan waktu memberi makannya. Peternaknya khawatir. Nah, ikan tidak tumbuh kembang, dan tidak selalu mengontrol kolam ikan. Udah pasti asumsi pendukung ini sangat penting gitu. Untuk kalian membantu meyakinkan, oh ini memang kepake nih aplikasinya. Yang ketiga, bikin customer persona. Nah, ini ada sih di Google. Keyword penting ini teman-teman bisa pelajari lebih dalam ya. Customer persona ini penting. Contohnya nih Pak Joko nih, dia peternak ikan 40 tahun, peternak ikan tawar, pendidikan akhirnya SMP. Jadi behavior demographic information. Jadi demografinya Pak Joko ini sang peternak ikan, dia tidak memiliki latar belakang yang tinggi, budidaya ikannya cukup dengan 2 kolam, hanya saja sering gagal ternak sampai 50% karena budidayanya masih tradisional atau manual. Banyak hal yang dikelola sendiri, termasuk memberi makan ikan, monitoring pertumbuhan ikan, mengukur pakan ikan, dan mengingat waktu memberi pakan ikan. Nah, jadi ini salah satu emang customer yang cocok untuk IoT fish feeder tadi ya, kayak gitu. Nah, intinya dia kesulitan mengukur pakan ikan. Ini bisa kalian jelaskan dari itu. Solusinya, solusi alat pakan ikan otomatis. Nah, ini bisa dibuat nih customer persona ini, supaya meyakinkan teman-teman. Untuk potensi pain point, needs, and goals-nya harus tahu dulu gitu. Nah, yang terakhir nih, udah pasti intinya tanya dan dengar calon pengguna. Jadi apakah benar nggak bisa? Jadi si Pak Joko kalian udah tahu yang customer persona ini seperti apa, seperti Pak Joko. Nah, ada yang seperti Pak Joko, misalkan di sekalian di ini kalian tanyakan, benar nggak Pak? Suka lupa pakan ikan atau enggak, asal pakan ikannya langsung lempar aja, karena ikan tuh supaya budidaya tuh nggak bisa sembarangan gitu. Nah, mungkin dari saya cukup, semoga jelas. Intinya sih kesimpulannya teman-teman harus punya ataupun sekarang apalagi masih mahasiswa, idenya banyak, masih belajar terus, jangan lupa terus bereksplorasi kreatif, banyak riset. Nah, kalau kalian ingin sesuatu, bikin sesuatu nih, aplikasi mobile apps atau enggak bikin website, bikin apa, banyak riset dulu. Website kalian untuk siapa? Misalkan oh untuk guru, nah kalian cari tahu dulu permasalahan guru apa, atau enggak untuk murid belajar e-learning biar mudah, nah muridnya belajar agar lebih mudah seperti apa, nah dipastikan dulu itunya seperti apa, nanti teknologinya udah banyak di internet, kalian bisa pelajari itu, apalagi kalian basicnya udah IT, itu bisa gitu. IoT udah mau mengarah ke IoT, kalian bikin sana itu bisa kayak gitu. Intinya ya
sukses buat teman-teman, dicoba untuk mengadopsi teknologinya, apalagi di kehidupan nyata ya, jadi jangan cuma hanya ngerjain tugas sudah aja. Coba dieksplorasi lagi oleh teman-teman. Semoga dari saya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Hadi atas pemaparan materinya. Baiklah teman-teman, saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada kakak panitia, boleh share screen, Kak? Oke, sebelum kita melakukan sesi tanya jawab dan sambil menunggu teman-teman untuk memberikan pertanyaan, buat teman-teman boleh isikan link survei yang tertera di slide di depan. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, jangan lupa mengetik #tanyabit spasi pertanyaan, sehingga nanti pertanyaan teman-teman bisa dibacakan dan dijawab langsung oleh pembicara kita. Oke, Pak, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya mau bertanya terlebih dahulu nih. Kan di negara kita sendiri, Indonesia kan memiliki banyak tempat daerah kan. Ada yang di kota dan ada yang di tempat-tempat terpencil lainnya. Nah, kira-kira bagaimana penerapan digital Society 5.0 ini bisa merata pada daerah-daerah yang terpencil, Pak? Seperti daerah-daerah yang belum terjangkau oleh internet atau televisi dan lain sebagainya. Boleh dijawab terlebih dahulu, Pak? Oke, makasih Mbak Sabrina. Terkait digital transformation misalkan di daerah terpencil itu gimana supaya merata ya, kayak gitu ya. Alhamdulillahnya sebenarnya kalau sekarang sih terpencil apapun, untungnya di Indonesia sinyal internet kayaknya ada, walaupun ada beberapa yang belum ada yang terjangkau sih, ada yang harus nyari sinyal belum ini, cuman mereka udah mulai melek dengan internet gitu. Informasi semua ada di internet, tinggal edukasinya aja, istilahnya mengarahkan. Sebenarnya ilmunya ada di internet. Nah, intinya gini, beruntunglah untung adanya Dilo nih sebenarnya yang di 17 kota untuk membantu ekosistem di sana gitu. Ekosistem yang support, apalagi sekarang pemerintah sebenarnya udah support terkait itu. Intinya lebih kalau saya sih ke generasi muda ya. Malah misalkan di tempat terpencil ataupun di kota-kota yang emang bukan kota besar, kampusnya atau sekolahnya, SMK atau kampusnya lebih curious, lebih penasaran, lebih harus ingin tahunya lebih besar gitu. Jadi supaya merata. Dari sisi pemerintah, dari sisi komunitas, pasti sudah saling membantu. Nah, alhamdulillah ekosistem seperti ya kayak Dilo yang ada 17 ataupun banyak yang lainnya, co-working space atau apa itu udah ada membantu ya supaya merata. Dan apalagi ya kalau ini walaupun ini bukan keuntungan ya sebenarnya adanya pandemi ini, tapi kita jadi lebih melek dengan namanya internet gitu. Tapi kalau dari segi penyerataan internet, belum dapat internet segala macam, sebenarnya mungkin kalau saya lihat sih pemerintah sudah berusaha untuk sampai ke sana, menjangkau supaya internet sampai dimanapun. Karena kalau mau belajar kan, apalagi yang waktu di tahun kemarin kan belajar harus daring gitu, via online. Tapi yang dari jauh nggak bisa nyari ini ya, berarti udah melek pemerintah. Dengan adanya yang terpencil seperti itu ya mereka bisa terdeliver. Nah, digital transformation ini ya harapannya teman-teman ini nih kayak gini bisa mengikuti event, misalkan di mana ada event online di kota besar kalian ikutan. Nah, bisa jadi kalian udah belajar. Nah, coba kalian belajar
ambil ringkasannya, kalian sharing lagi ke teman kalian. Nah itulah minimal seperti itulah yang bisa teman-teman lakukan gitu. Intinya itu. Jadi jangan udah kalian belajar misalnya dari dapat nih online belajar misalkan dari Jakarta ada yang buat sesi online. Nah udah kalian belajar bisa kalian sharing lagi ke teman-temannya supaya lebih bisa tahu nih ada teknologi baru sebenarnya. Nah saling bernetworking lah. Gitu. Dengan itu ya membantu ekosistem dan juga transformasi digital di sana supaya misalkan di Jakarta atau di kota-kota besar udah hype nih misalkan IoT tapi di sana belum hype seperti apa. Nah ya kalau dari sisi Dilo pasti membantu itu supaya merata informasinya kayak gitu. Tapi dari sisi teman-teman sendiri ataupun dari yang merasa di kota yang kecil atau ini ya bisa saling sharing gitu. Kayak gitu ya, semoga terjawab Mbak Sabrina. Oke, baik. Terima kasih Pak. Berarti lebih ke masyarakatnya untuk lebih agresif lagi, rasa ingin tahunya itu harus ditingkatkan untuk bisa mengeksplorasi lebih banyak lagi ya Pak. Oke, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. Kakak Panitia boleh next slide Kak. Oke, di sini ada pertanyaan dari Kak Andika Sembiring. Apakah Indonesia sudah mampu menerapkan 5.0? Bagaimana untuk penerapan 4.0? Apakah menyeluruh diterapkan? Kepada Pak Hadi boleh dijawab? Untuk sekarang kayaknya belum ya. Untuk 5.0 walaupun masih ada beberapa perusahaan besar yang memang pro ke sana. Ada juga yang masih kontra gitu. Tidak bisa. Kenapa? Karena gini, kalau saya sih punya asumsi atau riset di luar negeri sana atau di Silicon Valley atau di mana lah, di luar negeri itu misalkan di luar negeri udah launching nih iWatch atau enggak electronic watch ya atau enggak teknologi IoT di sana drone atau apa. Nah biasanya di Indonesia tuh setelah 3 tahunnya baru ada atau 3 tahunnya. Jadi biasanya itu ada karena ekonomi kita belum bisa ke sana. Kenapa? Karena biasanya harganya mahal. Karena kalau udah 4.0 atau 5 nih, society yang 5.0 ini ya udah itu mesin tuh part-partnya tuh mahal gitu. Dan orang siapa yang mau beli gitu. Sekarang aja iWatch atau banyak ini harganya mahal gitu. Nah, paling hanya di kota-kota besar. Nah, belum tentu di kota-kota yang kecil mereka bisa beli itu gitu. Nah, dari sisi ekonomi pun perlu dipertanyakan. Intinya masih belum bisa menyeluruh. Tapi kalau dari sisi edukasi maka itu berjalannya. Contohnya seminar inilah supaya teman-teman apalagi yang apalagi sekarang pemerintah aja di Nadiem nih di sisi pendidikan udah Nadiem dari CEO-nya Gojek udah masuk ya, mereka lebih menyeluruh teknologi, belajarnya udah dari awal dikenalkan bagaimana logik kayak gitu. Nah sebenarnya udah sedang berkembang ke sana gitu, tapi ya kita belum menerapkan secara seluruhnya. Walaupun di kota-kota besar udah ada IoT, udah ada kalian kalau mau nyalain lampu tinggal pakai handphone itu udah terjual. Walaupun harganya masih lebih mahal, belum tentu di kota kecil bisa beli itu gitu dari sisi ekonominya. Tapi semoga dari sisi jadi masih 50-50 lah, belum semuanya diterapkan kayak gitu. Tapi intinya udah mengarah ke sana karena ada pun customer atau pengguna yang belum bisa pakai itu karena harganya mahal. Pasti mahal gitu, kecuali ya yang memang ekonominya cukup seperti itu. Nah, sekarang sih masih berjalan di 4.0 ya, setahu saya. Mau ke malah mau ada yang bilang ya intinya artificial intelligence, Internet of Things itu lagi tren banget sekarang. Fintech gitu, finance teknologi itu lagi keren banget, kayak blockchain segala macam lagi bisa edukasinya sebenarnya. Kalau
belum ini ya mungkin lambat laun seperti itulah. Misalkan di kota besar di bulan Januari, nah mungkin kota kecilnya nanti di 6 bulan setelahnya baru nyampe. Nah, semoga nanti langsung menyeluruh gitu hype-nya. Apalagi udah ada sosial media, udah ada event internet, semoga lebih cepat. Tapi masih belum sepenuhnya diterapkan karena ekonomi. Itu sih, semoga terjawab. Andika sendiri. Oke, terima kasih Pak Hadi. Semoga terjawab ya Kak Andika. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Kak Winnie Widyaningsih. Hal apakah yang paling Mas April. Oke. Ketika sebuah perusahaan berencana untuk mengawali transformasi digital. Nah, yang paling penting sih berencana mulai. Intinya ingin bertransformasi ke digital, paling penting kalian harus tahu value bisnis kalian apa. Gitu, karena value bisnis dan bisnis modelnya seperti apa. Nah, kalau kalian sudah bikin bisnis modelnya jelas, kalian tahu value-nya apa, nah untuk awal mula untuk bertransformasi itu ya sudah pasti kalian punya perencanaan, punya planning. Nah, rencananya seperti apa untuk digitalisasi kayak gitu. Bisa jadi misalkan si perusahaan ini belum digital, masih konvensional, ada banyak tergantung ya. Tergantung, misalkan bisa aja perusahaan ini masih konvensional UKM, tapi dia belum meranah masuk ke digital, belum pakai website, belum pakai digital marketing, belum tahu sosial media, masih konvensional lah, jualan dan gitu. Nah, kalian harus tahu dulu kebutuhannya apa, website supaya apa. Itu harus ada planning ke sana. Atau bisa jadi dia yang udah punya website tapi pingin power up. Nah, power up di sini bisa jadi misalkan ada fitur bikin mobile apps-nya supaya ada interaksi user engagement. Nah, itu karena dari sisi itu supaya nyambung gitu, jadi supaya tidak ke arah sana. Nah, banyak salah satunya perusahaan saya pun membantu itu gitu, membantu UKM karena kita punya produk digital untuk membantu transformasi digital. Teman-teman di UKM sebenarnya masih di area di Bandung ya, kita mau nanti anak ke Jogja segala macam. Intinya harus tahu dulu bisnis modelnya gimana, udah siap nggak planningnya untuk masuk ke digital, dan kebutuhannya seperti apa. Nah, itu yang harus perencanaannya dulu yang harus ditahu ya. Jadi perencanaan untuk digitalisasinya kebutuhannya apa, itu dia. Seperti itu Mbak Winnie, semoga terjawab. Oke, terima kasih Pak. Berarti kita harus benar-benar mempersiapkan dan harus tahu dulu kebutuhannya apa ya Pak. Ya. Semoga terjawab ya Kak Winnie. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Naufal Muzaffar. Saya mau tanya, apa inovasi terbaru dari Society Cloud Computing di Digital 5.0 dan Industrial 4.0? Bisa dijawab Pak Hadi? Inovasi yang terbaru, sebenarnya inovasi banyak banget ya. Yang paling terbaru apa ya? Kalau yang setahu saya semua sebenarnya inovasi itu dari segi drone. Nah, kalau sekarang yang lagi hype sesuai kebutuhan ya, yang lagi dicari ya kayak ventilator untuk karena COVID di bidang kesehatan kan ada yang bikin ventilator atau untuk uap, masker kayak gitu, tapi lebih teknologi masuk cloud, bisa langsung didetek kesehatannya seperti apa. Itu ada, karena yang lagi tren sekarang pasti di fintech, di keuangan, finansial teknologi, itu banyak mainin di blockchain, mainin cloud computingnya, teknologinya blockchain. Terus tadi kesehatan di health,
dan agriculture bisa peternakan, bisa perkebunan, itu di IoT-nya dari sensor, dari makan, karena ke arah sana. Nah, mungkin yang dari sisi e-commerce pun sebenarnya ya power up-nya yang tadi yang masuk ke teknologi. Kalau melihat di video juga ataupun banyak kalian di internet kan coba cari kayak drone ataupun toko yang toko self service, kalian beli udah pakai aplikasi, kayak contohnya tokonya Amazon ya, di luar negeri itu udah kayak gitu. Jadi datang udah self service, datang dengan aplikasi kalian beli via handphone langsung, udah nggak ada kasir, nggak ada apa, itu toko udah cuma ada toko dan barang-barang ininya aja, jualnya kayak supermarket gitu. Punya Amazon, punya apa ya, setahu saya itu ya inovasi. Nggak tahu kalau teman-teman inovasi, karena menurut saya inovasi muncul tuh dengan adanya teman-teman bisa lakukan action dan launching langsung gitu. Nah itu inovasi dan berdampak, berimpact. Nah, karena menurut saya ide semua yang dibuat itu sebenarnya udah pasti udah ada, tapi ada value atau segmen yang beda, ada unik yang beda. Kayak gitu, beda di apa, ini segmennya beda. Kayak gitu. Semoga ini menjadi tambah wawasan ya buat Mas Naufal. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Semoga terjawab ya Kak Naufal pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan kembali buat teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh ketik hashtag tanya bit spasi pertanyaan, atau jika teman-teman juga lagi malas ngetik gitu, boleh raise hand dan bertanya langsung, nyalakan mikrofonnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ina. Sejauh ini gimana strategi komunikasi yang digunakan Dilo untuk meningkatkan ekosistem startup? Boleh dijawab. Ya. Strategi kita sudah pasti langsung bawah tanahnya, dorong ke komunitas. Apalagi Dilo, sebenarnya Dilo ini udah dari 2014. Masih beberapa Dilo waktu itu sampai 2017, udah 17 Dilo, 2018. Udah 17 Dilo. Nah, meningkatkan ekosistemnya dengan ekosistem komunitas yang udah ada. Kita jalin kolaborasi, kita bikin event. Jadi udah pasti kita punya program, yang mana strategi kita program di sini program untuk mengedukasi startup pada Dilopet, kayak Dilopet, waktu itu Dilopet, kita pre-startup development, di situ kita mengedukasi, adapun kita event, workshop tentang bisnis, teknis dan juga desain. Nah, di mana di situ kita menggait lagi anak-anak, dan juga ada di Logos Ecosystem yang mana kita berkolaborasi dengan ekosistem stakeholder, dengan kampus, dengan komunitas, dengan alumni-alumni ataupun dengan pemerintah setempat. Dengan adanya event tersebut terjalinlah sebuah komunitas ataupun networking yang mana di situ menjadi sebuah knowledge dan ekosistem untuk meningkatkan startup di sana, meningkatkan informasi knowledge di sana gitu. Ataupun kita bikin kompetisi waktu kemarin di Lo Hackathon Festival, yang mana supaya ada kejutan buat teman-teman, apa nih, ada panggung untuk bikin sebuah sesuatu, dapat hadiah, dan di situ karyanya bisa kita apresiasi untuk diikutkan misalkan di incubator, dicoba untuk di incubator, nah seperti itu. Jadi kita punya program, intinya strategi kita dengan terus mengedukasi dari program, kita berkolaborasi dengan komunitas, dan juga menggait networking tadi yang setelah event-event tadi menjadi sebuah ekosistem gitu, yang mana bisa kita blasting, bisa kita infokan terkait info-info startup ataupun edukasi-edukasi supaya nyampe gitu ke semua yang ada di Dilo, minimal di areanya Dilo gitu, di 17 itu. Kayak gitu. Harapannya sih, ya contohnya misalkan di Medan nih, sama juga
di Medan juga ya area sekitarnya, makanya saya sangat senang sekali misalkan ya contohnya kayak Medan berkolaborasi dengan kampus, bisa di sini pasti udah targetnya kan anak muda semua mahasiswa. Tadi Mbak Sabrina moderatornya masih semester 5 yang bentar lagi pun udah siap, misalkan mungkin mau internship, magang, mau lulus, udah siap pilihan kerja, udah kebayang nih, udah kali aja mau bikin startup atau mau jadi profesional, mau kerja. Nah, itu ya kita bisa ngasih edukasinya dulu bahwa oh sekarang udah seperti ini loh ekosistem startup. Dengan adanya banyak event, alhamdulillah ya dengan online, apalagi online pemateri atau pembicara dari Jakarta yang dulunya kalau offline itu nggak bisa kita datangin ke Medan, nggak bisa kita datangin ke Makassar misalkan. Tapi dengan online ini orang Makassar, orang Surabaya, dari Makassar bisa nonton itu dimanapun gitu. Bisa mengadakan acara hybrid kayak gini, offline atau online kayak gini supaya bisa dapat knowledge-nya sama gitu, kayak gitu, dan ekosistem startup di sana pun terbentuk gitu. Karena dengan misalnya ini ya perekonomian ataupun teknologi transformasinya di seluruh kotanya bisa ini ya, bisa merata ya. Semoga terjawab Kakak Ina. Oke, terima kasih Pak Hadi atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Ina. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Kak Roma. Bagaimana mengimplementasi penggunaan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah? Boleh dijawab Pak? Bagaimana mengimplementasi penggunaan di lingkungan pemerintah daerah? Wah, kalau ini implementasinya sebenarnya harusnya tinggal diimplementasikan. Kalau di pemerintah daerah, mereka pasti prosedurnya kalau pemerintah daerah itu transformasi digital udah pasti misalkan contohnya teman-teman mau ngurus bikin KTP. Nah, kalau nggak salah sekarang udah hanya saja teman-teman harus aware. Nah, jadi jangan terlalu jangan terlalu negatif thinking dengan pemerintah daerah bahwa seperti apa gitu. Ya mereka pemerintah pun sudah berusaha untuk transformasi digital. Implementasinya seperti apa? Ya itu tadi mereka berusaha, contohnya kayak tadi karena ada gap generasi. Nah, jadi kalau yang di tahun generasi 80-90-an itu ada di fase lagi peralihan transformasi. Nah, apalagi kalau teman-teman generasi 2000-an ya, 2000-an. Di sini ya udah terasa digitalnya. Nah, yang ini masih nah di situ knowledge. Nah, lambat laun ya udah ada regenerasi, apalagi sekarang udah waktu itu yang Pak Jokowi di tahun berapa jadi presiden ada 1000 developer, nah mulai melek, dan ada Gojek, nah udah mulai melek tuh dengan internet dan digital, udah pasti pemerintah ke arah sana gitu. Implementasinya bertahap dan teman-teman istilahnya harus saling support dan dukung di pemerintah daerahnya masing-masing kayak gitu. Jadi diikuti saja ininya karena pasti beda-beda. Kalau saya sih kayaknya pasti beda-beda di kota. Walaupun informasinya sama, mungkin ada beberapa knowledge yang berbeda. Nah itu sedikit ini uniknya Indonesia kalau negara kepulauan dan banyak ya semoga bisa merata, benar-benar merata satu. Beda kan dengan bisa kalau negara lain itu negaranya cuma nggak berpulau-pulau gitu, satu area gitu luasnya gitu. Kalau Indonesia kan kita unik ya, jadi ya beruntunglah teman-teman berada di Indonesia. Ya semoga terjawab Kak Roma.
sampaikan ke Mbak Sabrina. Oke, baik. Terima kasih Pak Hadi buat jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Roma. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya baca chat sudah bilang ingin dibuka. Tiga tahun kemarin tutup. Oke Pak, saya akan bacakan pertanyaan dari chat ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Brion. Kak Brion bertanya, bagaimana mengurangi dampak dari digital divide dan digital mindset yang kurang mendukung? Boleh dijawab Pak? Menguranginya ya. Itu kenapa ya? Digital mindset-nya kurang mendukung, malah saya ingin balik lagi. Kalau menurut saya sih supaya ini ya digital mindset dikurangi. Maaf Pak, suaranya nggak kedengaran jelas. Oh, sorry. Cara mengurangi yang kurang mendukung. Oke. Sebenarnya jangan di ini ya, biarkanlah gitu. Kalau menurut saya, karena harusnya kalau generasi seperti teman-teman Gen Z gitu ya, si milenial itu pasti mendukung, pasti digital mindset menurut saya, karena teman-teman pasti tidak lepas dari gadget, tidak lepas dari internet, informasi semua di internet, tapi dipergunakan sebaik mungkin. Jadi nggak jangan yang aneh-aneh atau apa gitu ya, cuma sosial media atau apa, tapi digunakan sebaik mungkin. Nah, pasti digital mindset. Nah, yang emang generasi sebelumnya, iya kayak saya pun masih generasi, iya lah, saya transisi lah, saya di masa transisi generasi, mau nggak mau harus mengikuti zaman, karena apalagi kalau based on pengalaman dengan keluarga gitu, orang tua ataupun om segala macam, memang mulai di tahun 2019-2020 udah mulai melek. Dulu malah saya mulai kerja, saya kan di dunia IT, di industri digital. Orang tua saya malah bilang, kerja apa sih? Gitu. Kenapa nggak kerja yang jelas saja? Misalnya jatuhnya, maaf, misalkan jadi pegawai negeri sipil gitu, jadi PNS saja atau segala macam. Nah, mindset itu ya saya jelaskan, tapi nggak ada. Nah, waktu itu gara-gara ada Gojek, muncul internet segala, apalagi yang sekarang udah tahu, oh kayak gini bikin aplikasi ini ya, oke, udah mulai melek gitu. Jadi ya sebenarnya beruntunglah, sebenarnya sekarang udah mulai ke arah digital mindset-nya udah mulai berkurang. Kalau menurut saya ya, atau kalau ada masih yang kurang mendukungnya yang sebelah mana? Semoga terjawab siapa ya, Kak Brion. Oke, berarti kembali lagi ya Pak, kita itu harus lebih banyak membaca, harus banyak mencari tahu agar kita tidak buta akan perkembangan teknologi yang sekarang ini. Oh. Oke. Sepertinya pertanyaan kita sudah habis nih Pak. Tapi ini ada pertanyaan yang menarik nih dari Kak Yuda Satya. Kalau pandemi nggak berakhir dalam 3 tahun ke depan, Dilo tutup 3 tahun berarti Dilo tutup 3 tahun ya Pak? Sebenarnya harapannya segera berakhir ya. Cuman kita dari sisi manajemen, dan karena Dilo sendiri istilahnya nggak sendiri gitu, Dilo merupakan base dari Telkom ya. Kita pun salah satu programnya Telkom, yang mana Telkom sendiri kebijakannya masih harus kalau ada kegiatan, event yang berkumpul atau segala macam ditiadakan dulu. Jadi masih belum ada ini ya, harapannya bisa, walaupun misalkan cuma nextnya ya semoga manajemen, sebenarnya kalau manajemennya Dilo sendiri ada di Dilo, tapi kita tetap jaga ini ya,
kesehatan ya, protokol kesehatannya tetap dijaga buat teman-teman manajemen kita, karena kita tidak ada yang tahu gitu. Intinya ya semoga berakhir lah segera. Kalaupun nanti ini ya paling saya masih harus menunggu arahan karena nggak ini juga suaranya hilang ya. Cek, halo, halo. Suaranya terlalu kecil, Pak. Sebentar. Oke. Muncul nggak suaranya? Kecil ya? Sudah muncul, tapi masih kecil, Pak. Cek, satu. Halo, satu, cek. Oke, sudah muncul, Pak. Nah, ya semoga intinya ya kalau emang sampai 3 tahun Bilo tutup ya, kalau dari sisi manajemen sih kami menunggu arahan dari Telkom. Intinya untuk event kita masih belum bisa dilaksanakan di Bilo, belum bisa co-working pun fasilitasnya masih belum bisa dibuka. Hanya khusus manajemen aja yang bekerja karena minimalisir volume orang. Itu untuk saat ini ya, masih belum tahu juga sih kedepannya, semoga segera berakhir lah, supaya karena emang paling seru kalau networking atau mingle kita habis event datang ya ketemu kayak gitu. Paling itu sih. Oke, terima kasih Pak. Kita sama-sama berharap ya semoga pandemi ini cepat berakhir, jadi kita bisa melakukan segala aktivitasnya normal kembali. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hadi Santoso yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pengetahuan baru kepada kami melalui event kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Medan yang sudah mau berkolaborasi dengan kampus Microskill. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang sudah mau bergabung dan mengikuti acara dari awal hingga sampai akhir, dan terlebih-lebih buat teman-teman yang udah setia menonton acara dari awal sampai akhir, saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya mohon maaf jika terdapat salah perkataan maupun pengertian. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saya juga mau mengingatkan pada teman-teman untuk tetap stay at home dan menggunakan protokol kesehatan ketika berada di luar rumah. Terima kasih, salam sehat buat kita semua. Terima kasih Pak Hadi. Sama-sama. Terima kasih. Mbak Sabrina, terima kasih. Terima kasih Mas Hadi. Ya, terima kasih Mbak. Ya buat teman-teman yang lain yang belum isi survei, jangan lupa untuk isi survei event Gilonya ya. Udah bisa live, Mas.